البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Allah Ta'ala tentang Al-Khulafa'ir Rasyidin Al-Mahdiyin. Baik. Setelah beliau mengatakan Ar-Rusydu adalah Didul Ghawi, kemudian Al-Mahdiyin yakni Annallaha subhanahu yahdihim ilal haq, bahwasanya Allah subhanahu membimbing mereka kepada kebenaran, yaitu apa? Dikasih ilmu yang bermanfaat. La wala yudilluhum an, dan Allah tidak menyesatkan mereka dari kebenaran. Sudah jalannya sudah tepat, tidak lagi sesat jalan para sahabat itu. Fal aqsamu salasah, maka manusia itu maka jenis-jenis pembahasan ini terbagi menjadi 3 macam. Dan sebenarnya dia jenis manusia yang disebutkan di apa itu akhir-akhir surat Al-Fatihah itu. Rasyidun wa ghawin wa dhal, yaitu rasyid, orang yang terbimbing atau lurus. Yang kedua adalah ghawin, ghawi, yaitu orang yang tersesat tapi apa? Setelah dia mendapatkan petunjuk, yaitu tidak mengamalkan ilmu. Wadhal, orang yang tersesat tapi apa? Tanpa punya ilmu. Far-rasyid arafal haqqa wattaba'ah. Rasyid adalah orang yang tahu kebenaran dan dia mengikutinya. Sudah punya ilmu lalu mengamalkan ilmu tadi. Wal ghawi arafahu wa lam yattabi'hu. Orang yang ghawi adalah orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau mengikutinya. Wadhal, yaitu orang yang jahil, lam ya'rifhu bil kulliyah. Dia tidak mengetahui kebenaran secara total. Kalau tidak tahu kebenaran berarti apa? Jalannya salah. Dan ini sama dengan apa? Sabda Rasulullah SAW, al-qudah salasah. Hakim itu ada 3 macam. Alladzi arafal haqqa wa hakama bihi fahuwa fil jannah. Dia orang yang tahu mana yang benar dan dia menghukumi dengan kebenaran, maka dia mendapatkan surga, dia masuk surga. Yang kedua adalah apa? Man arafal haqqa fa hakama bi khilafih. Orang yang tahu kebenaran tapi dia menghukumi dengan menyelisihi kebenaran tadi, fahuwa finnar, maka dia di dalam neraka. Kemudian qadhi yang ketiga, hakim yang ketiga, man lam ya'rifil haq wa yahkumu bi khilafih. Orang yang tidak tahu kebenaran dan menghukumi dengan menyelisihi kebenaran, fahuwa finnar, maka dia juga dalam neraka. Jadi rugi, karena apa? Mayoritas hakim itu berarti apa? Lebih banyak yang di neraka daripada yang di surga. Kenapa? 2 di dalam neraka, 1 di surga, kata Rasulullah dalam hadis tersebut. Hanya 1 yang selamat, yaitu yang tahu kebenaran dan kemudian apa? Mengamalkan dan menghukumi dengan kebenaran tadi. Yang lain-lain dengan pola apapun dia akan masuk dalam neraka ancamannya. Baik. Kita lanjutkan. Intaha min kalam Ibnu Rajab. Selesai dari kalam Ibnu Rajab. Ya, ini dari apa? Jami'ul Ulum wal Hikam, di bawah hadis yang ke-28. Dari apa? Dari Arba'in Nawawi itu. Cuma Ibnu Rajab menjadikan apa? Jadi 50 hadis, tambahan-tambahan, ada tambahan. Baik, kita lanjutkan. Qauluhu tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnah tadi dan gigitlah dia dengan gigi geraham kalian. Hadza kinayatun an syiddatit tamassuki biha. Ini adalah kiasan, yaitu ungkapan atau penggambaran tentang kerasnya berpegang teguh dengan itu. Wan nawajid akhirul abros. Nawajid adalah akhir dari geraham. Doros geraham, tapi bagian akhirnya nawajid, yaitu memang paling keras. Jangan gigit dengan apa? Jangan gigit dengan gusi yang depan-depan, dengan apa itu taring barangkali, atau gigi seri, karena nanti akan tanggal giginya. Tapi pakai yang paling belakang. Menunjukkan apa? Dalam keadaan apapun, dalam kesulitan apapun dan syubhat apapun, pegang teguh yang namanya sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Niscaya engkau akan selamat. Tayyib. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, dalam tafsir Al-Qur'an, beliau mengatakan seluruh apapun yang tidak ada di zaman sahabat, yang tidak dikerjakan oleh sahabat atau tidak diucapkan oleh sahabat, maka itu adalah bid'ah dan kesesatan. Karena tidak ada satu kebaikan pun kecuali para sahabat itu telah apa? Mengetahuinya dan menjalankannya. Tidak ada yang tersisa kecuali apa? Kita ikuti mereka. Tayyib. Qauluhu muhdatsat.
Setelah disuruh memegang teguh sunnah, maka apa? Disuruh menjauh dari lawannya. Jangan campur antara sunnah dan bid'ah. Sunnah dipegang, bid'ah buang. Ini kalau apa? Ingin selamat, sebagaimana dalam hadis tadi itu. Bi dhammil mim wa sukunil ha. Muhdatsat. Jam'u muhdasah. Jamak dari apa? Muhdasah. Wal muradu biha al bid'ah. Yang dimaksudkan adalah bid'ah karena maknanya sama, yaitu apa? Perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Wal bid'atu lughatan kullu syai'in umila ala ghairi misalin sabit. Secara bahasa, bid'ah adalah segala sesuatu yang diamalkan atau dikerjakan tanpa ada contoh sebelumnya. Tayyib. Wa ammal bid'atu syar'iyyah. Gimana bid'ah itu disyariatkan? Bukan, bid'ah apa itu? Syar'an. Secara definisi syariat itu apa? Fahiya ma lam yadulla alaihi dalilun syar'i. Sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh dalil syar'i. Atau seperti yang disebutkan oleh Al-Jauhari di dalam As-Sihah, apa itu? Yaitu apa? Kullu ma hadatsa ba'dal ikmal, ma hadatsa fid dini ba'dal ikmal. Sesuatu yang baru di dalam agama ini setelah agama ini disempurnakan. Tayyib. Fa lafdzul bid'ah fil lughah a'am min lafdzil bid'ah fis syariah. Maka lafaz bid'ah secara bahasa itu lebih umum daripada lafaz bid'ah secara syariat. Iya, karena apa? Secara bahasa yang namanya apa itu? Kereta, yaitu mobil-mobil itu. Kalau kereta dalam zaman Nabi ada kereta, tapi kereta yang mobil yang ada mesin-mesin ini itu, demikian pula pesawat terbang, maka itu adalah bid'ah. Tetapi secara syariat adalah perkara yang terkait dengan apa? Urusan keagamaan. Tayyib. Wa hadzal hadis dalla ala tahdzir minal bid'ah war raddi. Dalla ala raddi mungkin ya. Ala raddi ala man za'ama taqsimal bid'ah ila hasanah wa qabihah. Dan hadis ini menunjukkan tentang diperingatkannya manusia dari bid'ah dan bantahan, menunjukkan kepada bantahan terhadap orang yang menyatakan bid'ah itu terbagi menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah qabihah. Rasulullah telah memperingatkan semuanya. Semua bid'ah harus diperingatkan. Berarti apa? Semuanya adalah buruk, semuanya adalah jelek. Rasulullah telah mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah kesesatan, tidak dibagi dua. Dan Rasulullah mengatakan apa? Syarrul umur muhdatsatuha. Perkara yang paling buruk adalah muhdatsat. Berarti apa? Memang semuanya adalah qabih. Sampai Rasulullah mengatakan bukan buruk, bahkan paling buruk. Perkara yang paling buruk. Maka enggak ada istilah hasanah karena Rasulullah telah mengatakan buruk. Bahkan apa? Paling buruk, bukan buruk semata, bahkan syar, yaitu apa? Paling buruk. Wa amma qaulu Umar nikmatil bid'atu hadih. Sebaik-baik bid'ah, maka yang dimaksudkan apa? Fal muradu biha al bid'atul lughawiyah. Yang dimaksudkan adalah bid'ah secara bahasa. Tayyib. Ucapan Umar ini dalam Sahih Bukhari nomor yang ke-2010. Kenapa? Id aslu sholatit tarawih masyru'ah. Karena asal sholat tarawih itu disyariatkan. Maka bagaimana mungkin dia itu disyariatkan lalu Umar mengatakan bid'ah? Jelas orang-orang itu paham maksudnya. Yang diinginkan oleh Umar adalah apa? Secara lughawi, secara bahasa saja. Tapi banyak orang yang paham maksudnya tapi tetap berusaha menipu umat. Ini kejahatan mereka. Tidak jelaskan apa yang diinginkan di sini. Maksudnya adalah bid'ah, maksudnya adalah apa? Secara definisi, secara bahasa. Seakan-akan dia adalah sesuatu yang baru. Kenapa? Karena sudah lama tidak diamalkan. Karena Rasulullah SAW hanya mengerjakan itu 3 malam saja. Sholat berjamaahnya itu di bulan Ramadan. Demikian setelah itu beliau tinggalkan karena khawatir nanti apa? Datang wahyu ketika umat ini ternyata mampu mengerjakan itu, maka Allah mengembalikan kepada hukum asal sholat, yaitu apa? Sholat itu 50 kali sehari semalam. Nah, Rasulullah khawatir nanti umat ini tidak kuat. Dan memang apa? Rata-rata umat tidak kuat. 5 kali aja banyak yang absen, banyak yang MC. Bagaimana kalau 50 kali? Tapi maka Rasulullah sengaja meninggalkan tarawih berjamaah agar apa? Agar umat tidak dibebani melebihi apa yang telah ada. Dalam keadaan Rasulullah tidak mengatakan itu haram, tapi apa? Sekedar Rasulullah tidak mengerjakan di hadapan mereka semua. Maka ketika beliau ada dalam rumah, terkadang beliau jamaah juga dengan Ibnu Abbas, terkadang dengan Jabir, terkadang dengan Hudzaifah, terkadang dengan Ibnu Mas'ud. Menunjukkan apa? Ini bukan bid'ah secara syar'i, sekedar apa? Tapi semata-mata apa? Secara lughawi itu seakan-akan jadi bid'ah karena di zaman Abu Bakar pun tidak dikerjakan secara berjamaah.
Masing-masing mengerjakan seorang-seorang atau sekelompok-sekelompok saja. Bukan apa? Bukan dengan imamun am. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan di sini faqad shallaha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi. Rasulullah SAW telah mengerjakan sholat tarawih dengan para sahabat, yaitu apa? Berjamaah. Summa tarakaha. Lalu beliau meninggalkan itu, meninggalkan jamaahnya, bukan meninggalkan sholatnya. Lamma khasyiya an tufrada alaihim. Manakala beliau merasa khawatir nanti akan diwajibkan kepada mereka. Tayyib. Wa tanqasimul bid'ah ila qismain. Tapi boleh bid'ah terbagi menjadi dua macam. Bid'atu i'tiqadin, yaitu bid'ah secara i'tiqadi, secara akidah dalam masalah keyakinan, bahwa i'tiqadu khilafi ma akhbara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu keyakinan yang menyelisihi apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaqaulihi, seperti sabda beliau, sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah, umatku akan terpecah belah menjadi 73 pecahan, 73 sekte, kulluha finnari illa wahidah, semuanya dalam neraka kecuali satu. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah. Mereka bertanya, siapakah yang satu ini wahai Rasulullah? Para sahabat enggak tanya yang lain-lain. Karena apa? Yang penting yang selamat apa? Yang selain itu pasti celaka. Itu kuncinya. Tayyib. Karena mempelajari 72 itu perlu waktu yang sangat panjang dan harus teliti dan sebagainya. Tapi cari yang selamat, engkau akan tahu kebalikannya itu apa. Tayyib. Qal man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang ada di atas sesuatu yang semisal dengan yang aku dan para sahabatku ada di atasnya, yaitu di atas apa? Di atas metode beragama yang sama, bukan berpandai-pandai membuat metode sendiri-sendiri. As-saniyah, dan hadis ini telah kita lewati pembahasannya, dia adalah apa? Sahih li ghairih. Adapun bagian yang terakhir adalah hasan li ghairih. As-saniyah bid'atun amaliyah, bid'ah secara amali, tidak secara keyakinan tapi apa? Dalam amalan sehari-hari. Wa huwa at-ta'abbudu bi ghairi ma syara Allahu wa rasuluh, yaitu beribadah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti apa itu? Mencari ketentraman hati dengan apa? Dengan minum khamar, dengan niat ibadah. Kalau sekedar minum khamar biasa ini maksiat. Tapi kalau dengan niat ibadah maka apa? Ini jadi bid'ah. Demikian pula apa? Ibadah dengan cara apa? Dengan cara mencukur rambut, seperti yang dilakukan oleh Khawarij di generasi yang pertama, dengan alasan cukur rambut ini membuang waktu, memelihara rambut ini membuang waktu dan membuang uang banyak-banyak, perlu shampoo, perlu pembersih, perlu ini. Sudah cukur aja untuk apa? Saya semangat ibadah. Ini jadi bid'ah. Kalau semata-mata cukur rambut ini mubah. Tapi kalau dia niatkan dalam rangka ritual ibadah maka jadi ibadah dan jadi bid'ah. Tayyib, faman ta'abbada bi ghairi syara', maka barang siapa beribadah tanpa syariat, au harrama ma lam yuharrimhu syari', atau dia mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh sang pembuat syariat, fahuwa mubtadi', maka dia adalah mubtadi'. Wal bid'atan ghaliban mutalazimatan, dan secara umum kedua bid'ah tadi saling apa? Yaitu saling menyertai, saling mengharuskan. Karena tidaklah seseorang beribadah dengan suatu bid'ah kecuali apa? Ada akidah di balik itu. Ada suatu akidah yang dia bangun. Dan tidaklah seseorang itu akidahnya bid'ah kecuali nanti akan muncul efeknya dari apa? Amalan dia sehari-hari. Qalla antang faka ahad ihdahuma anil ukhra. Jarang sekali yang satu itu terpisah dari yang lain. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.